Misalnya saya bikin semur, bikin rendang, habis isya ada bikin semur, bikin rendang. Pagi tinggal ngoseng-ngoseng kangkung, misalnya bikin bakwan. Jadi semua pres. Suami keurus, anak keurus, masakan beres. Salah Evi kalau Evi bilang gitu. Entar deh, lu ngapain aja sih, sibuk apa sih ente? Jangan cari alasan. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Mumpung masih ada waktu, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homsia Nur Aini Abu dari Majelis Taklim Istiqomah Muratara, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Muratara apa Tara murah ya? Tara murah mahal terus. Tanya Mama yuk. Ayo, Muratara. Begini Ma, yang ingin saya tanyakan, kita sudah maksimal dalam melayani suami. Dari sumur, kasur, sampai dapur. Tapi suami masih tetap merasa kita kurang dalam pelayanan. Bagaimana solusinya? Merasa kurangnya itu gimana? Protes atau bagaimana? Nah, kadang-kadang protes. Seperti contoh, suami kan pulang kerja jam 5 sore. Sementara saya buat teh jam 5 sore. Kadang-kadang dia telat, nanti udah dingin. Dia bilang, ya ini udah dingin. Berkasih ke kita. Padahal kebiasaannya kan dari jam sekian. Ya udah angetin aja lagi. Gak keburu Oh gitu. Maaf, kenapa sih orangnya belum pulang udah bikin teh? Saya doyan teh panas. Saya duduk barulah bikin teh diminum. Anda yang salah. Suaminya belum nyampe udah bikin teh, nah keburu dingin. Ini dipakai. Saya doyan teh panas. Anak-anak saya kalau saya datang ke rumah anak saya, begitu nenek duduk baru bikin teh jadi panas. Begitu caranya. Jadi Anda yang salah. Ini istri visioner mah ya. Ya. Enggak. Jam 9 pagi udah bikin buat buka puasa. Bukan Ustadz, kadang-kadang kita bikinnya dia udah duduk di celah juga katanya panas sekali gitu. Oh gitu. Ya memang begitu, ibunya harus sabar ya. Kadang-kadang ini kopi dari mana sih? Dari Lampung. Pantesan udah dingin katanya. Bukan bikinan Lampung datang ke Palembang. Jadi maaf Bu ya, tidak semua yang kita inginkan itu diberikan. Kadang-kadang ada yang seperti itu tapi tidak masalah. Anda sudah tahu karakter suami Anda begitu, ya sudah, ngapain dipikirin. Kalau dia bilang kepanasan, Anda ambil aja campur air putih dikit. Dia bilang misalnya terlalu dingin, Anda ganti yang panas, itu buat Anda, ngapain susah. Kalau nggak pakai batu es jadi enak kan. Semua gampang selama otak di atas, nggak ada yang susah hidup. Kadang jangan pakai nafsu. Gitu ya Ma. Kita udah bener aja kadang-kadang suka disalahin. Apalagi begitu salah, pas nih, tumben pas. Biasanya kurang. Begitu. Jadi harap maklum, Anda udah karakternya begitu udah. Disitulah ujian buat Anda. Kembali lagi, jangan hitung-hitungan. Jangan ngerasa saya paling capek di rumah ngurusin, suami juga capek di kantor. Jangan ngerasa, bapak mah enak keluar, saya di dalam terus di rumah. Pokoknya saya capek, bapak juga capek, gitu ya? Iya. Oke? Homsia. Iya, Homsia. Demikian Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
manusia. Intinya saling menghargai saja. Betul. Ya, iya. Masing-masing fungsi dan tugasnya. Kayaknya mah ini galak. Dari wajahnya. Siapa lagi yang mau nanya? Silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Evi dari Majelis Taklif Andiarta di Janul Anwar. Mangga. Tanya mama yuk. Ayo. Mah, saya mau nanya, apakah saya melalaikan seorang suami? Misalnya saya pergi ke kajian, saya belum masak nih mah. Terus saya jawab lagi, nanti ya saya masaknya pulang kajian aja. Terus kata suami, diam aja sih, sebenarnya nggak ada pertanyaan harus misalnya udah aja nggak berangkat pergi ngaji gitu mah. Apakah saya dosa mah? Seperti saya yakin Anda salah. Sesibuk bagaimanapun saya dari semenjak dahulu kala sampai detik ini sampai suami saya meninggal itu begini saya mah yang bagi waktu. Misalnya saya ini besok itu harus dari jam 6 harus ngajar. Saya itu dari kemarin tuh udah belanja buat besok. Misalnya saya bikin semur, bikin rendang, habis isya ada bikin semur, bikin rendang. Pagi tinggal ngoseng-ngoseng kangkung, misalnya bikin bakwan. Jadi semua pres. Suami keurus, anak keurus, masakan beres. Salah Evi kalau Evi bilang gitu. Entar lu ngapain aja sih, sibuk apa sih ente? Jangan cari alasan. Bukan kita yang diatur waktu, tapi waktu yang diatur kita. Saya beneran saya begitu. Saya kalau misalnya besok tahu saya habis subuh tuh udah harus ngajar. Dari malam saya habis isya udah bikin semur, saya udah goreng emping. Nah pagi-pagi tinggal ngoseng-ngoseng doang, tinggal ngangetin tuh semur, itu rendang. Jadi seperti itu kita yang ngatur. Ya, begitu. Nanti akhirnya suami pun ridho, istri keluar rumah, toh semuanya sudah beres. Gitu. Dan ridho modal masuk ke surganya Allah. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini kunci pintu surga. Makasih mama, makasih pak. Mau minta maaf lagi, minta maaf. Ayo. Justru biar tahu. Ya, maafin ibu ya karena ibu udah melalaikan. Minta ridho, minta maaf. Minta ridhonya ibu. Jika ibu, ibu sudah menyesal. Minta maaf ya. Ya. Semoga dimaafkan. Ya. Salam buat suami. Dan Aipan nih supaya semua pemirsa Siraman Kolbu belajar mamah dengan tingkat kesibukan. Iya. Itu mamah tuh dari dini hari, bahkan dari tengah malam udah persiapan syuting. Ini menunjukkan harisun ala waktihi. Ini satu muasafat atau satu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah adalah harisun ala waktihi. Karena kita semua dikasih waktu yang sama. Hadis yang dikatakan bahwa nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang orang kadang-kadang lupa, yaitu sehat dan waktu yang tersedia. Kadang-kadang nggak dimanfaatin. Ya mama detik by itunya, minute by minute-nya aja ini ngapain, ini gini. Jadi udah kayak ada rundown-nya dalam kehidupan. Sehingga berkah sampai di usia mama sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Dan juga Ustaz juga. Ibu terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari cerita-cerita yang tadi kita dengar. Dan juga diambil pelajarannya yang disampaikan oleh Ustaz dan juga Mama Dede. Insya Allah besok kita akan hadir lagi dan tema yang lain. Tapi kita tutup dan doa mungkin Ustaz. Ya Ma. Yuk, mari sama-sama. Bolehlah kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah